Pansos Podcast. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Bertemu lagi dengan gua Pandas di Pansos Podcast. Alhamdulillah hari ini kedatangan guru. Wah. Si Dene guru ulun seni lagi SMA apalah. Iya. Masih ingat bener ulun sini ngajar berapa tahun? Berapa tahun? 10-an tahun tuh. Iya, 10 tahun lebih. Alhamdulillah hari ini ulun pulang mau wawancara Pian. Iya. Memang seharusnya begitu kan. Murid itu lebih baik daripada gurunya. Lebih meningkat. Berarti malah Pian apa nih? Apa namanya? Pencetus lah, maksudnya berhasil ya malah. Alhamdulillah. Jadi Sidin ini nama Sidin Bapak Hendra, pian Sidin sekalian guru pian bang. Jadi guru, ini ulun menyewa abang ke bapak. Bapak aja. Bapak aja lah ya bapak biar ada wibawa aja malah. Bapak aja. Halo, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat walafiat, kabar baik. Terus apa aja kegiatannya Pak sekarang Pak? Kegiatan Bapak ini selain mengajar juga sebagai pelaku seni budaya Kalimantan Selatan, khususnya musik tradisi, juga musik-musik modern juga kita Bapak juga sering melakukan dan menyempatkan diri untuk bergabung kepada seniman-seniman yang lain begitu. Oh, jadi Bapak ini guru seni ya sekalian main pelaku seniman. Betul. Itu. Mantap jiwa. Sudah tahu Pang sebenarnya ulun. Membanyaki kalimat ya. Iya, membanyaki kalimat. Ulun anak nanya saat pandemi ini gimana Pak? Ada perubahan gitu terhadap sekolahan atau terhadap seni? Tapi ini yang dibahas yang buat Bapak ngajar dulu deh sebagai guru. Iya, berkaitan dengan dalam keadaan sekarang yaitu COVID-19 ini, secara sistem persekolahan sekarang itu sudah dibatasi ya. Anak-anak sekarang sudah pada dirumahkan, namun mereka dirumahkan itu bukan berarti diam, tapi ada kegiatan-kegiatan yang positif yang bisa dilakukan. Contohnya mengerjakan tugas-tugas yang sudah diberikan guru melalui aplikasi yang diberikan kepada anak-anak gitu. Betul. Nah, jadi mereka tidak diam. Setiap guru sudah memberikan materi itu. Nah, seperti itu sekarang. Ya, memang dari sistem pengajaran itu sangat kurang dan beda ya. Sangat kurang beda Pak ya. Kan biasanya kita tatap muka setiap hari. Di situ kita bisa melihat langsung atraksi murid dan gurunya, aktivitas itu. Sekarang kita ya sedikit ada kerinduan. Betul Pak. Kerinduan canda-canda mereka, kemudian kelakuannya, termasuk kita juga dengan teman-teman para guru juga sekarang sudah sangat jarang. Namun dari segi sistem pendidikannya tetap dilaksanakan di rumah walau tanpa tatap muka. Pakai streaming aplikasi gitu ya Pak ya. Sekarang banyak. Tapi apa nggak bosan Mbak seperti itu? Ya kalau sebagian ada yang merasa bosan ya. Tapi kalau khususnya kalau saya sendiri sebagai guru seni bisa memanfaatkan keadaan. Jadi tidak membosankan. Misalnya saya kasih tugas ini itu secara seni. Jadi mereka tuh wah ini asik Pak. Nanti ditanya lagi, kapan lagi Pak ini. Jadi ada memang semua pelajaran itu kan ada yang disukai, ada yang tidak. Bapak pun dulu jadi sekolah dulu kan ada sesuatu pelajaran yang misalnya ya ini membosankan, sulit, tapi ada pelajaran yang menyenangkan, agak lebih menekuni ke sana begitu. Nah, jadi namanya manusia pasti memiliki pemikiran yang macam-macam gitu. Berarti emang diarahkan biar mereka bahagia gitu. Biar kada jenuh. Iya, yang pasti kada jenuh. Dan apa efektif ya Pak seperti itu ya Pak? Kalau menurut Bapak aja nih, opini Bapak apa efektif seperti itu? Mungkin bisa menjadi hal yang positif ya.
positifnya begini, dia akan menyadari bahwa pentingnya suatu pendidikan. Nah ini pentingnya suatu pendidikan bagi mereka yang bersekolah. Coba bayangkan orang-orang yang tidak sekolah, mereka ingin sekolah. Nah mungkin dari itulah mereka sadar, oh aku sekarang sudah sekian bulan di rumah, beginilah. Pada saat sekolah pengen libur, kan? Iya betul. Sekarang sudah dikasih libur panjang, pengen sekolah. Jadi hikmahnya mereka bisa menyadari ternyata lebih baik sekolah. Iya betul. Nah, begitu kan. Dan pastinya mereka juga pasti merindukan sekolah nanti. Ini pasti merindukan sekolah. Iya jelas. Pasti merindukan sekolah, pasti merindukan guru-guru yang ada di sana. Yang membosankan, mungkin yang menyenangkan. Yang menyenangkan, iya betul sih. Tapi sekarang aku juga merasakan itu Pak, pada saat yang ya pandemi ini ya pasti juga merasakan dulu sempat beberapa bulan lockdown di rumah. Ya sangat membosankan, tidak bisa membuat apa-apa, semua tertuju kepada penyakit wabah itu. Jadi aduh pusing juga sih. Tapi sekarang alhamdulillah sudah mulai bergerak lagi, mulai semangat lagi. Walaupun seperti ini ya harus tetap berkarya. Betul sekali. Yang pastinya. Nah kira-kira ada peran guru khusus nggak Pak untuk menangani para murid-muridnya yang lagi pada libur nih Pak? Sebenarnya tidak ada guru yang khusus yang untuk murid-murid di rumah ya, tidak ada. Tapi mereka dalam pengawasan secara kegiatan aktivitas di rumah, misalnya ya tadi kita juga meminta pihak para orang tuanya agar anak bisa diawasi, segala kegiatan-kegiatannya yang negatif bisa dikurangi, ya, misalnya jalan-jalan. Nah, sekarang kan ke suatu tempat pun kita agak dibatasi kan. Iya, nggak bisa kemana-mana. Jadi untuk guru-guru yang khusus untuk menangani itu sih tidak ada sebenarnya. Tapi mereka selalu ada, maksudnya begini, mereka yang punya handphone, yang memiliki aplikasi, mereka harus standby terus setiap hari. Siapa tahu nanti ada guru yang ngasih tugas. Bahkan mereka juga bisa berkoordinasi lagi dengan teman-teman mereka untuk mengerjakan tugas. Mungkin lewat handphone atau dengan aplikasi yang lain. Atau dengan tetangga yang dekat juga mereka bisa bergotong royong begitu. Nah ini ada tugas loh, bagaimana kita menyelesaikan seperti ini begitu. Wih keren juga ya, penjelasannya jelas tuh ada. Yang pastinya masih ada masih ada kegiatan meliputi itu tersebut ya Pak. Tidak diliburkan 100%, tidak diliburkan ya. Dan maksudnya masih ada tanggung jawab dari guru kepada muridnya. Itu beban kita sebenarnya. Iya beban ya Pak. Oke, kita lanjut aja ke berbudayanya Pak. Ini kan Bapak lebih ke seniman, pemain alat-alat tradisional ya Pak ya. Kayak musik panting, kayak pokoknya tradisional etnik Banjarmasin ya. Banjar apa Banjarmasin? Banjar ya? Banjar. Kabupaten Banjar. Jadi Kabupaten Banjar itu Matapura. Jadi ini kota Banjarmasin ya. Tapi itu etnik Banjarnya ya? Iya Banjar saja. Banjar aja. Secara umumnya musik Kalimantan Selatan ya. Oke, dah. Kayak jadi aku juga masih ini kan masih rancu juga antara Banjar, Banjarmasin. Nah itu sebenarnya musik apa sih sebenarnya musik Banjar? Maksudnya Banjar itu suku atau apa gitu? Iya, kalau Banjar itu adalah suatu suku ya, ya suku Banjar. Jadi suku Banjarnya ada Melayu, ada pedalaman. Itu suku Banjarnya. Jadi kalau musik-musik yang berbau Banjar berarti memang orang-orang yang pelaku-pelakunya itu memang muncul seni-seninya memang dari Banjarmasin. Nah, Banjarmasin kan mencakupi daripada selain kota Banjarmasin juga ada Matapura, Marabahan juga Matapura, Kandangan sampai ke hulu sungai yang lainnya. Gitu. Nah, itu musik-musik Banjar begitu. Tapi secara umum, tapi secara spesifiknya adalah misalnya ini musik dari daerah Kandangan ini khususnya apa khasnya di sana misalnya. Nah, ada kuriding itu dari suku Bukit. Nah, demikian begitu. Tapi tetap Banjar ya. Ya gitu sih, asik juga sih.
Nah itu kan udah sampai ke situ akhirnya ketemu juga, berarti itu adalah suku ya. Nah yang pastinya efeknya dari pandemi itu apa Pak buat seni dan kebudayaan dan saat ini Pak, buat etnik tradisional yang aku lihat emang sudah hampir nggak kedengeran gitu. Iya. Tapi secara umum mereka para seniman dalam keadaan seperti ini, saya mengamati mereka tidak diam. Termasuk saya juga tidak diam. Saya memiliki karya selama COVID ini, ada membuat semacam karya rekaman, membuat musik, ya. Begitu. Walaupun ya secara dari ekonomisnya banyak pelaku-pelaku seni ini yang sudah menerima job akhirnya dibatalkan. Betul. Banyak yang sudah terencana dibatalkan, kemudian yang sudah punya komitmen untuk kegiatan tampilan seni ataupun hiburan semua dibatalkan. Nah itu adalah dari negatifnya, sehingga perekonomian mereka juga terhambat kan. Nah tapi ada hikmahnya juga, setelah pandemi ini, maka banyak para seniman-seniman itu yang berkarya akan bermunculan. Betul. Banyak lagu-lagu yang bertemakan corona. Nah di sini mereka bisa apresiatif dalam karya, misalnya join ya, bikin musik. Nanti ada teman salah satunya lagi yang saya nambahin ini, kayak kolaborasi gitu kolaborasi. Ya? Jadi beberapa orang jadilah satu video ditampilkan lagi. Kan begitu hebat. Sekarang sudah ada program pemerintah, artinya pentas di rumah. Nah dan itu ada program dari pemerintah, tapi dibatasi. Satu video itu, satu tayangan itu hanya 3 orang saja pelakunya. Jadi mereka bermain, nanti ditayangkanlah di suatu media sosial bahwa ini adalah kegiatan pentas di rumah, apa saja, baik tari, seni rupa dan pentas di rumah. Aku baru dengar nih Pak. Iya. Saya curiga ini. Itu apa sih Pak, pentas di rumah itu emang dari pemerintah itu dikasih atau apa gitu? Iya, itu dari pemerintah. Kemarin saya dapat info itu dari teman-teman yang tergabung dalam PAPRI. Apa tuh PAPRI Pak? PAPRI itu Persatuan Artis Film Penyanyi Republik Indonesia. Oh, satu Indonesia berarti. Iya, jadi saya termasuk di dalam kepengurusan itu. Dan disitulah saya dapat awal-awalnya informasi seperti itu. Pentas di rumah. Pentas di rumah. Jadi baik. Jadi ada individu solo dan kelompok, tapi dibatasi hanya 3 orang saja. Tapi itu dikasih asumsi atau apa? Dikasih asumsi, tapi melalui seleksi. Seleksi itu dilihat dari tayangan, konsepnya seperti apa, memenuhi syarat atau tidak. Nah, jadi memang ada diuangkan ya, tapi tidak perlu saya sebutkan di sini. Jadi kalau satu orang tampil itu ada sekian, kalau secara kelompok ada sekian. Tapi itu programnya itu digunakan tiap hari, dilakukan tiap hari atau? Oh tidak. Jadi kita membuat nanti kita hashtag ke Kemenprap kalau tidak salah ini. Aku lupa. Kemenprap. Nah itu tuh menarik tuh. Salah satu menarik itu Pak buat para pekerja seni yang lain betul, gitu. Betul. Tapi kemarin itu rasanya apa masih dibuka atau ditutup ya. Nah, jadi setelah kita membuat, kita langsung mengirim ke bagian itu. Jadi ada di situ hashtag pentas di rumah, hashtag pertunjukan di rumah. Dan ada lagi. Nah, jadi di sana nanti kita akan diseleksi juga. Ya, diseleksi.
gitu. Tapi itu meliputi musik tradisional aja atau musik bebas gitu? Bebas. Jadi kalau saya lihat ada para seniman dari Jawa, dia berkolaborasi tradisi dan modern. 3 orang bermain. Ada juga yang dalam bentuk teater. Ada juga yang dalam bentuk tari, rupa, melukis. Nah ini bisa jadi ini Pak, bisa jadi solusi gitu buat para peseni. Semoga aja masih dibuka ya Pak. Betul. Semoga aja masih dibuka. Ini adalah solusi yang tepat banget nih buat musisi di saat kena pandemi ini. Dan yang pastinya buat para peseni bisa survive ya Pak ya. Survive ya, bisa bertahan hidup gitu. Betul. Bisa saja dalam artian bisa mengembangkan diri secara pribadi atau kelompok untuk dalam kegiatan seni begitu. Kan sekarang sudah ada masker ya yang dari Sasirangan. Iya, dari Sasirangan. Kan bagus. Itu bagus itu kayak UMKM, kayak usaha gitu dibuka. Itu kan gitu. Seni juga. Seni juga. Seninya di sana adalah dari Sasirangannya dibentuk menjadi masker. Kemudian jadi peci, kopiah, macam-macam. Selain baju lah. Oh berarti tidak dari musik saja Pak ya, bisa menghasilkannya. Berarti masih ada jalan, masih ada solusi buat para pemusik sekarang ya. Iya betul. Nah yang pastinya ini kan kita balik lagi ke profesi kebudayaan seniman sekarang Pak. Apa ya, sekali kan kita banyak tidak dianggap gitu pada saat sekarang. Maksudnya profesi seperti kita itu banyak kan tidak dianggap oleh pemerintah yang sekarang. Nah itu gimana Pak? Kebanyakan aku dengar seperti itu gitu. Mungkin dari segi pemerintah ini sebenarnya mereka itu mungkin bukan dalam arti tidak memperhatikan ya, tapi mereka tidak melihat atau tidak ditunjukkan. Maksudnya dalam kegiatan kepemerintahan secara resmi, acara-acara resmi itu kadangkala kegiatan-kegiatan hiburan tuh harus ditampilkan misalnya ya, dan itu diperkenalkan. Inilah ini bagian dari ini kabupaten ini sebagainya, inilah ini. Kadangkala mereka para pelaku seni ini ada yang tidak dikenalkan seperti itu. Jadi para pemerintah ini mereka yang hanya tahu ya mungkin musik itu aja. Oh iya. Nah, itu saja. Jadi kayak sejenis miskomunikasi dong. Betul. Kita Pak ya. Jadi kalau saya berpikir bahwa pemerintah ini sebenarnya open saja. Bahkan banyak acara-acara yang dari pemerintahan itu selalu muncul. Nah, tapi karena tadi publikasinya kurang, mereka itu kadang-kala ya maklum, misalnya ada grup baru, mereka kemana harus mengenalkan, ya harus ada orang-orang yang berani berkorban, maksudnya misalnya secara ini ya, ada acara kegiatan pemerintah, cobalah untuk melobi di sana. Kami punya grup ini, bisakah kami tampilkan, walaupun tidak dibayar, tapi kami ingin menampilkan, inilah kami. Nah, mungkin seperti itu adalah solusi agar mereka dilihat, diketahui. Nah, mungkin awalnya oke lah. Oke, tapi kan berikutnya mereka akan namanya lebih bagus, apalagi tampilannya bagus, kostumnya bagus, gaya permainan juga menarik. Akhirnya banyak orang-orang yang meminta kepada mereka, ini yang main kemarin ya di situ, boleh nggak bisa main lagi di sini? Berapa kira-kira? Nah, nanti akan ada cocok seperti itu. Kadang-kala itu. Jadi kalau pemerintah ini, saya rasa pemerintah ini open saja begitu. Jadi tinggal kita saja lagi yang bagaimana menempatkan. Nah kan kata Bapak tadi pemerintah kan open saja kan. Bagaimana sih apabila kali ini kita bikin sesuatu untuk gebrakan buat para peseni gitu, mungkin didaftarkan ya? Atau pernah didaftarkan, atau misalnya kan si ini profesinya pemain musik, terus didaftarkan ke pemerintahan. Nah, apa itu ada ya Pak program pendaftaran itu ya? Iya, itu ada. Dan itu Bapak pernah melakukan itu. Dan Bapak saya
diinfokan oleh Dinas Pariwisata Kota bahwa Mas Hendra tolong mungkin sampean tahu siapa para seniman pelaku para yang lainnya yang baik itu seni musik, sini apa, tolong bantu infokan datanya. Nah kemarin itu sudah saya bikinkan lewat medsos ya, WA, tak grup ini, dan mereka langsung reaksinya kuat. Buat apa bang, katanya kan, ya ini didata oleh dinas, karena dinas siapa tahu nanti mereka kalau ada kegiatan, ada semacam pertemuan kah atau rapat kah, jadi mereka langsung membikin grup juga di dinas itu. Dan sekarang nama-nama seniman yang sudah terdaftar itu sudah ada di Dinas Pariwisata. Oh, berarti sudah ada dong Pak ya. Ada. Makanya kalau yang baru-baru kan mereka harus ini lagi. Daftar dulu ya mereka. Daftar dulu, dan saya pun tahu bahwa oh ini kamu baru kah? Oh iya, baru. Boleh minta nomornya? Saya simpan, saya ajukan nanti begitu. Nah, begitu. Oh, jadi sih sudah ya berarti ya. Berarti kita minum dulu dah. Kedengeran nih Mika. Pas susunya. Pas kosunya. Nah itu kan banyak sekali teman-teman di luar sana pasti merasa dilema dengan itu ya Pak. Dilema karena mereka salah satu penghasilan mereka yang tetap ya seperti kayak main reguleran, malah itu ngamen, malah itu panggungan itu sepertinya kayak udah mereka merasa mata pencariannya di saat ini sudah putus gitu. Dan ada juga kata-kata atau wacana buat mereka itu selalu menyinggung ke pemerintah. Apa sih yang bisa dilakukan pemerintah untuk itu para profesi seperti kita peseni gitu. Itu kan sebenarnya kan lagi ditunggu-tunggu banget tuh jawabannya apa gitu dari pemerintah. Nah ya pastinya aku tadi langsung kepikir karena Bapak tadi bilang ada pentas seni di rumah ya. Itu juga salah satu solusi itu buat para musisi bisa ya anggap aja ada maksudnya bisa mencari duit untuk buat makan, buat apa gitu kan itu lumayan juga sih pentas. Betul. Itu dari apa tadi Pak? Kemen apa tadi? Parekraf. Parekraf lang. Nah ini. Tapi bagus Pak tahu banyak info Pak. Tahu banyak info sih. Oh iya dong, jadi gini, pemerintah juga sekarang sudah memberikan semacam kesempatan. Jadi para seniman yang ada di Banjarmasin ini baru-baru tadi mendapatkan bantuan ya, walaupun tidak uang, tapi ada buat mereka. Dan itu didata oleh pemerintah. Kemarin yang mendata itu kebetulan saya didata oleh Taman Budaya. Oh, tadi aku ada lihat dari teman, status teman katanya ambil bantuan di Taman Budaya. Berarti itu dari Taman Budaya dan pemerintah ya. Nah, jadi sebelumnya Taman Budaya sudah mengundang, misalnya kepada grup ini siapa kami dari Taman Budaya meminta data. Nomor KTP, nama di grup itu. Jadi akan mereka seleksi. Tapi tidak boleh satu orang memiliki 2 atau 3 grup. Salah satu aja. Saja. Jadi ya hari ini tadi ada pembagiannya itu dan langsung diserahkan langsung. Jadi memang sudah terdaftar itu Dok. Nah begitu. Oh bagus tuh. Ini kabar gembira padahal teman saya si Iin tadi dia bilang dapat ini dari Taman Budaya, berarti itu emang dari rencana pemerintah itu ya. Nah berarti kan itu sudah terbukti bahwa pemerintah itu sudah ada daftar. Betul. Sudah daftar seniman yang ada di sini. Yang tidak dapat itu mungkin mereka tidak terdaftar. Nah tidak terdata. Betul. Itu saja. Oh seperti itu. Termasuk Pandas terdata nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Kemarin tuh sempat sih kalau ke dinas pariwisata ya. Pariwisata sih tempat ke data sama ibu itu kemarin. Ibu siapa? Fatimah ya. Iya. Tapi nggak tahu sih kalau. Ya sabar ya. Ya sabar ya.
Nah, itu yang pastinya sih sarannya Pak buat teman-teman pelaku seni di luar sana bagaimana yang dengar podcast kita. Ternyata kan alhamdulillah kita sudah ada punya solusinya yang kayak tadi ya Pak, apa tadi pentas seni di rumah satu itu solusi. Bagi kalian yang pengen minat emang itu cari aja kepoin aja pentas seni Pak, cari ya infonya ya. Di Kemenkrab ya. Menkenkrab ya. Kepanjangannya apa sih Pak? Aku lupa. Kepanjangan. Panjang sih Menkenkrab. Ada di sini. Kita cari. Nah. Kemenparekrab. Oh, Kemenparekrab. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Oh. Nah, akun ini resmi dari pariwisata dan ekonomi kreatif Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Republik Indonesia, berarti satu Indonesia itu ya. Kemenparekrab. Kemenparekrab. Oke, bagi yang para teman-teman yang pengen kepoin itu, yang pastinya siapa tahu itu menjadi solusi kalian buat bisa membuat pentas seni di rumah sendiri kan Pak ya. Betul. Kan lumayan nambah-nambah penghasilan buat kita yang terkena dampak pandemi ini. Mudah-mudahan masih dibuka ya. Masih dibuka Pak. Nah, juga seni pertunjukan ada hashtag seni pertunjukan. Berarti itu ada masuk tari juga Pak? Iya, banyak di sini memang. Nah ini kan banyak sekali nih ada tari. Itu. Ternyata emang sudah ada ya. Jadi di sini nanti akan dilihat oleh tim jurinya. Nah jadi kan kalau kemarin saya bikin itu, tapi bukan saya, tapi anak-anak buah yang saya libatkan. Mereka memakai busana daerah, menyanyi lagu daerah dan musik daerah. Akhirnya dikirim. Dan sampai sekarang belum ada pemberitahuan apakah memang sesuai kriteria ya atau tidak begitu. Tapi yang pastinya sudah ada, maksudnya udah ada usaha buat itu ya Pak ya. Di Instagram itu ya. Oke, tadi sarannya apa Pak lagi Pak buat teman-teman di luar sana Pak? Teman-teman, para seniman, para musisi, para siapa aja yang berkaitan dengan seni budaya daerah, jangan putus asa. Selagi kita bisa berkarya, apa yang bisa kita lakukan di rumah, buatlah sesuatu yang bisa kita lakukan. Misalnya dari hal kecil menjadi hal yang besar. Kalau misalnya sebuah karya itu kita bisa bikin, kita bisa mengemasnya, baik itu rupa tadi kan bisa bermacam-macam kan. Jadi bisa dibuat di medsos. Nah, di media sosial buat bagi promosi kita ya Pak ya. Dari situ nanti mungkin ada yang tertarik. Siapa tahu ada yang tertarik. Pesan ini, pesan itu lagi. Kalau saya sendiri kebetulan di rumah ada perangkat rekaman, studio rekaman. Jadi bikin musik instrumen, kawan-kawan yang nyanyi di Facebook. Saya coba untuk kolaborasi dan akhirnya saya punya lagu. Bisa nggak bikinkan musiknya ini? Terus bagaimana uncuinya? Betul sih. Iya. Bagaimana uncuy? Ya nggak apa-apa, kita harga kokpit saja. Harga kokpit. Harga kokpit. Tidak harus mahal. Sebuah karya itu tidak harus mahal. Tapi yang mahal itu adalah kemauan kita, ide kita. Sama idenya, betul sih. Itu yang mahal sebenarnya. Oke, yang pastinya kan susah enak ya Pak ya. Di saat profesi kita yang paling gak digap adalah seniman, ya ibaratnya paling bawah di antara strata-strata lain, profesi adalah seniman ya. Yang pastinya dulu tuh kita dipuja-puja Pak. Dipuja-puja kita Pak ya. Pasti kita di nomor satukan dan kita menghibur semua teman-teman yang bekerja, yang pokoknya dari pihak apapun kita menghibur. Tapi sih agak naas, tapi walaupun kenyataannya seperti itu, yang pastinya hati kita selalu tergerak untuk berkarya, untuk maju, untuk berusaha, selalu berdoa. Yang pastinya tetap stay di rumah, jaga jarak, social distancing, selalu pakai masker kalau jalan, terus menjaga kebersihan yang pastinya. Dan
dan selalu olahraga supaya bugar. Mantap. Dan mengkonsumsi makanan yang bervitamin. Nah, alhamdulillah hari ini udah kelar juga ya Pak podcast kita. Semoga teman-teman bisa menarik dan mengambil hikmahnya. Soalnya kan ini sudah ada dijelaskan oleh Bapak tadi karena kita ternyata bagi profesi seniman sudah ada jalan keluar. Ada jalannya. Gitu. Tinggal kitanya aja lagi yang bisa ya. Dan bantuan Dinsos dari Taman Budaya juga udah mulai. Ada dari pemerintah sudah memberikan kesempatan sebenarnya. Intinya kita antara terdaftar atau enggak itu aja. Dinsos Podcast.